Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian korupsi, apa itu korupsi. Korupsi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrumper, corruptio, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Korup, yaitu busuk, palsu, suap. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991. Berdasarkan Kamus Hukum 2002, korup artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan The Lexion Webster Dictionary, korup yaitu kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya yaitu dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi yaitu serangkaian tindak pidana untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang 30 tahun 2002 pasal 1 butir 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khususnya menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasar hukum tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ketetapan MPR Nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Berikutnya 30 tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, ada 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kemudian 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok. 7 kelompok tindak pidana korupsi yaitu kerugian negara, 2 suap menyuap, 3 penggelapan dalam jabatan, 4 pemerasan, 5 perbuatan curang, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, 7 gratifikasi. Selanjutnya yaitu integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK.
Nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi adalah nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Menurunnya prosentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya meningkat. Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi yaitu menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka mewujudkan good governance. Sasarannya sebagai berikut. Menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yaitu melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Ada beberapa dampak dari korupsi, yaitu satu, harga alat-alat kesehatan mahal, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, tingginya biaya pendidikan. Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Strategi pencegahan korupsi. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi. 1, represif. 2, perbaikan sistem. 3, edukasi dan kampanye. Rencana aksi pemberantasan korupsi yaitu spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.